Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita. Nama saya Febrian Dan saya Mary, dalam perbincangan Chris Chris and and Truth. Udah ada Truth. nama nih, soalnya editor kita nanya, makanya kita harus mikir-mikir. Ya, Oke. jadi ada banyak perubahan juga kalau kalian notice. Kita sekarang ambil gambarnya di sini, kemarin kita di situ. Lalu ada baju. Ini belum jualan. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih? Ya, seperti yang kita perbincangan kemarin tentang Alkitab. Jadi bagaimana kita bisa melihatnya lebih luar biasa lagi, kita harus tahu kalau Alkitab itu bukan hanya ditulis oleh satu orang. Ditulis oleh banyak orang yang dimana itu dari 2000 tahun ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk bisa Tuhan ada Tuhan. Kami bisa Tuhan berdiskusi, kami bisa Tuhan mendalami Tuhan firman-Mu ya Bapa. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Tuhan, biar Engkau saja yang bekerja dan nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan dalam perbincangan kami, supaya kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kemarin kan kita ada ini pembahasannya. Mana? Ini ngomong-ngomong slidesnya udah nggak kayak kemarin ya, Oh soalnya nggak iya. kelihatan anyway, jadi kita buat lebih canggih lagi. Kita sangat mengucap syukur punya kenalan yang bisa ngedit video, karena kita berdua bukanlah tipe yang teknologi. Oke, kemarin kita ngomongin apa? Di Ulangan 19 ayatnya yang ke-15, 17. Coba. Maka hanya seorang orang saksi tak boleh naik melawan barang seorang atas barang sesuatu kejahatan atau sesuatu dosa atau sesuatu salah yang telah dibuatnya. Melainkan atas kesaksian 2 orang saksi atau atas kesaksian 3 orang saksi akan ditentukan suatu perkara. Ya, jadi Tuhan itu memberikan sebuah hukum kepada bangsa Israel di mana mereka tidak bisa membuat suatu perkara atau menghukum seseorang kalau tidak ada kesaksian dari 2 atau 3 orang gitu. Di sini juga kita bisa lihat kalau Tuhan juga memberikan kita banyak saksi-saksinya yang menjelaskan bagaimana Tuhan itu tuh seperti apa, Allah yang kita sembah itu seperti apa. Nah, sekarang di sini juga dikatakan kalau nanti mereka bersaksi, mereka berdiri di hadirat Tuhan juga kan di situ di ayatnya. Jadi ya, orang-orang yang berkata mereka mengenal Tuhan, itu nanti kita bakal belajar juga di perjanjian lama kan banyak nabi-nabi palsu kan. Mereka bersaksi mengenai siapa Tuhan, menggunakan nama Tuhan, berkata beginilah firman Tuhan, padahal sebenarnya mereka itu tidak dapat dari Tuhan. Mereka itu akan dihukum lebih lagi karena mereka menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan firman Tuhan, jangan sampai kebanyakan kan orang bilang, aku dengar dari Tuhan ini itu, tapi kadang-kadang mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu ngeri itu. Apalagi kalau mereka berbicara mengenai pribadi Tuhan yang salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, itu yang bikin ngeri, oke? Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita mau melihat Alkitab sebagai kumpulan kitab-kitab. Kita juga mau ngomongin sedikit tentang kanon Alkitab. Ya, dan juga siapakah Allah menurut Alkitab? Oke, yang pertama, Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab. Nah, perjanjian lama itu penulis-penulisnya ada banyak, tapi yang paling major, yang paling banyak menulis di situ adalah Musa, yang dimana dia menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Ayub itu pertanyaan lah. Mungkin ada yang berkata penulis Ayub, atau ada yang berkata juga Musa menulis Ayub. Itu bisa diperdebatkan, oke? Tapi Musa menulis yang paling banyak, yaitu 5 kitab pertama. Dan itu ditulis sekitar 1400 sebelum Masehi ya. Jadi 3500 tahun yang lalu. Jadi kalau baca Kejadian, ingatlah itu untuk orang yang sangat kuno ya. Terus setelah itu ada Yosua, menulis Yosua, dan Samuel menulis Hakim-Hakim. Rut juga itu dipertanyakan, diperdebatkan, oke. Dan 1-2 Samuel. Lalu ada Yeremia menulis 1-2 raja-raja dan surat ratapan. Lalu Ezra menulis 1-2 Tawarik, Ezra dan Nehemia. Lalu kita ada juga Mordekai, yang ini juga diperdebatkan siapa yang menulis buku Esther.
Tapi banyak yang percaya itu ya penulisnya adalah Mordekai gitu. Lalu kita juga ada yang panjang, yaitu Mazmur. Itu banyak penulisnya, tapi yang paling banyak itu Daud yang menulis Mazmur. Lalu Salomo juga menulis Amsal. Pengkhotbah dan Kidung Agung itu juga diperdebatkan, tapi banyak yang percaya kalau penulisnya itu adalah Raja Salomo, yaitu anak Raja Daud ya. Lalu banyak lagi nabi-nabi dengan nama mereka, buku-bukunya itu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Nah, jadi banyak banget ini penulis Perjanjian Lama, dan nanti di pengajaran selanjutnya kita mau melihat kalau mereka ini menulisnya nih dalam sejarah waktu yang sangat lama. Jadi itu sebenarnya sangat luar biasa. Nabi-nabi ini ada di zaman raja-raja gitu. Jadi nanti kita mau belajar lagi dengan timeline. Apa ya bahasa Indonesia timeline? Garis waktu. Oke, terus ada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu kebanyakan ditulis 30 sampai 100 setelah Masehi. Jadi itu sekitar 2000 tahun yang lalu, oke. Kita tahu penulisnya menulis Matius, yaitu Injil, Markus juga menulis Markus, dan Lukas menulis Lukas, dan Kisah Para Rasul. Yohanes menulis Yohanes dan Wahyu. Nah, yang paling banyak menulis Perjanjian Baru itu Paulus. Dia menulis surat-surat ke gereja-gereja, di mana kita punya Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Ibrani ini banyak juga yang memperdebatkan apakah Paulus yang menulis Ibrani atau tidak, tapi banyak yang belajar berkata kalau Ibrani itu ditulis oleh Paulus. Dan Yakobus, penulisnya Yakobus. Ini Yakobusnya ini sebenarnya setengah saudara Yesus ya. Jadi Maria dan siapa namanya? Maria dan siapa? Ibu Yesus? Papanya? Yusuf. Kebanyakan nama jadi pusing. Maria dan Yusuf punya anak lagi setelah Yesus, yaitu Yakobus. Lalu Petrus menulis 1-2 Petrus, dan Yudas, ini Yudas ya? Yudas. Bahasa Indonesianya? Yes. Nah, Yudas ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudasnya juga adik Yesus. Jadi Maria dan siapa? Yusuf. Yusuf soalnya nggak menulis Alkitab. Oke, Yudas ini jadi adiknya juga gitu. Jadi Yakobus dan Yudas itu sebelumnya di Injil mereka tidak percaya, tapi setelah Yesus mati dan bangkit mereka menjadi percaya juga gitu dan menulis satu kitab masing-masing. Pertanyaannya, mengapa hanya buku-buku ini dalam kanon Alkitab, yaitu diyakini mempunyai otoritas sebagai firman Allah? Kenapa? Hayo. Kenapa tuh? Hayo. Nah, menurut kamu kenapa? Waduh, sempet baca-baca buku sih, tapi waduh, coba kamu jawab, jelaskan. Ya, ini sebenarnya perdebatan yang sangat panjang, oke? Kita bisa melihat dari autentisitas siapa yang menulis buku itu. Kalau misalnya Musa sama Paulus itu kan kita melihat dari sejarahnya, ya boleh dibilang Paulus sangat bisa dipercaya lah ya gitu kan. Tapi sebenarnya kenapa ini bisa diyakini sebagai mempunyai otoritas kalau ini tuh diilhami oleh Tuhan? Kenapa menurut kamu? Itu yang aku nggak tahu. Itu yang kamu nggak tahu? Ya ampun. Menurut aku sih soalnya mereka semua ini, buku-buku ini kan mereka ini saksi-saksi Tuhan. Oke, mereka mengenal Tuhan, dan mengenal bukan cuma mengenal gitu, tapi dalam bahasa Yunani apa? Ginosko gitu. Ginosko, gimana? Ginosko? Mengenal dengan sangat lah. Mengenal dengan sangat intim gitu. Jadi mereka tuh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalian tahu kan Musa itu kan berjalan bersama Tuhan dan mengenal Tuhan itu seperti sahabat gitu. Makanya kita bisa tahu bagaimana Tuhan menciptakan semuanya di buku Kejadian. Menurut aku sih Tuhan tuh kayak ngasih tahu Musa bagaimana awal mulanya dunia dijadikan gitu. Jadi kita ini punya frameworknya dari orang-orang ini, dan mereka tuh apa ya namanya? Agree. Setuju
setuju tentang hal-hal kayak siapa Tuhan itu, setuju dengan doktrin-doktrin yang sangat apa ya, esensi gitu. Eh, Banyak kan misalnya ada yang bertanya, kitab ini kenapa nggak masuk, kitab itu kenapa nggak masuk. Tapi pada akhirnya sih aku percaya itu go with the kedaulatan Tuhan ya. Nah, aku percaya kalau Tuhan mau, dia bisa mengeditnya dalam sejarah manusia. Yang ini mungkin kalau kalian tahu itu kan dibuatnya di Nicaea apa namanya? Konsil. Konsil Nicaea gitu kan. Mereka memperdebatkan bagaimana buku apa aja yang masuk gitu. Tapi menurut aku kalau Tuhan mau, dia bisa menggunakan council ini untuk, dan mereka ini bukan orang yang biasa-biasa aja, mereka belajar Alkitab dari bahasa aslinya, lalu mereka melihat doktrin, misalnya di buku awal-awal gereja juga kan ada buku-buku yang boleh dibilang sesat gitu ya, atau ada bau-bau doktrin yang nggak benar gitu kan. Jadi mereka bisa melihat itu dan mereka melihat ya Pak, harus bisa lihat dari kayak mungkin Paulus, surat-surat Paulus, kalau nggak setuju dengan Paulus kan kayak doktrinnya berarti nggak sesuai dengan gereja mula-mula dong. Tapi itu yang paling penting menurut aku kayak mereka ini semua setuju mengenai karakter siapa Tuhan itu. Kalau ada karakter lain yang mengatakan Tuhan itu seperti apa dan tidak sesuai dengan buku-buku yang sudah ada, di mana itu udah ada 20-30 penulis, mungkin mereka sebenarnya nabi palsu atau pengajar palsu gitu. Gimana? Itu memuaskan atau oke lah ya? Soalnya kalau mau dijelasin itu kayaknya bakal panjang banget. Ada buku-buku yang menjelaskan itu agak sulit juga. Rekomendasi buku nanti boleh lah ya. Boleh ya? Rekomendasi buku. Iya. Biar bisa dipelajari lebih lagi buat yang mau. Oke. Tapi kita percaya 2 Timotius 3 ayat 16. Apa dibilang di situ? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sebenarnya kita percaya kalau kanon Alkitab atau firman Allah itu sudah komplit. Sudah tidak perlu ada yang ditambahkan lagi. Dan misalnya kalaupun ada yang kita missing, ini misalnya ya, kalau, tapi aku percaya enggak gitu, karena Tuhan tuh pasti berdaulat dan dia sudah memberikan firman-Nya itu sudah lengkap di Alkitab gitu. Tapi kalau ada yang hilang, sebenarnya itu tidak akan mengubah gambaran, mungkin ada yang missing lah sedikit-sedikit, tapi tidak akan mengubah gambaran Allah itu seperti apa gitu. Dan juga ini sudah lengkap di mana kita bisa belajar, gimana kita bisa menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita. Jadi kalau ada yang menambah-nambahkan itu sebenarnya tidak bisa dipercaya. Baca ya, ada nanti kamu koreksi ya kalau aku salah. Cuman aku baca kayak banyak juga kan ketika teks itu misalnya disalin ulang, ada yang salah dan sebagainya macamnya. Karena kan zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang ya, dan nggak ada fotokopi, terus nggak ada mesin ketik gitu. Terus kalau Greek itu kan mereka secara apa ya, ABCDE-nya itu nggak ada spasinya. Jadi orang-orang yang bayangin aja kalau misalnya nyalin kan susah kan. Makanya bisa ada kesalahan kalau misalnya mereka capek gitu kan ya. Nah, itu juga makanya katanya ada variasi dari teks itu ya. Tapi katanya sih kecil, 3% sampai 4%. Dan manuskripnya ada banyak, ribuan. Jadi bisa wah ini kalau ngomong ini panjang lebar lah. Intinya itu mereka dulu pelajar-pelajar itu tuh sudah melihat mungkin ratusan ribuan manuskrip. Dan mereka tuh melihat yang mayoritasnya ya, yang mayoritasnya tuh yang benar yang mana gitu. Dan bahkan katanya yang bisa diperdebatkan pun itu tidak akan mengubah ya esensi doktrin kekristenan itu sendiri. Ya, bagus nih. Oke. Nah, siapakah Allah menurut Alkitab? Pertama-tama ini sih yang paling penting dan kita mau cuma bahas satu karakter tentang siapa Tuhan itu. Nah, kita kalau lihat dari Musa kan penulis yang paling banyak tuh di Perjanjian Lama dan menurut aku yang paling mengenal Tuhan lah ya di Perjanjian Lama. Soalnya dia kan dibilangnya melihat dan berbicara sebagai sahabat dengan Allah gitu. Dia bilang apa di Keluaran 34 ayat 6-7? Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru,
Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Nah, di sini kita lihat kan, banyak orang bilang Tuhan atau Allah itu berubah di perjanjian baru. Bilangnya, oh Tuhan jadi maha pengasih di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama enggak. Padahal sebenarnya di sini Musa yang berjalan bersama Tuhan sudah bilang apa? Tuhan itu penyayang dan pengasih loh. Panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Jadi Allah itu tidak pernah berubah, perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh Tuhan itu judgmental, di perjanjian lama juga sudah dibilang kalau Allah itu Allah yang kasih. Oke? Terus? Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, di sini dilihat kan, kalau di sini sebenarnya ada dilema ya. Ada dilema, betul. Dilema. Jadi Tuhan tuh penuh dengan kasih, tapi Dia tidak pernah tidak memberikan penghukuman atas kesalahan, atas dosa. Jadi bagaimanakah caranya Tuhan yang mau mengampuni, tapi harus memberikan hukuman kepada dosa? Kayak grace and truth ini ya? Iya, itulah gitu. Ini dilema sebenarnya. Ini problematika yang dijawab oleh Alkitab melalui Injil Keselamatan. Oke, jadi dari Keluaran aja kita sudah bisa melihat gambar atau karakter Tuhan yang pengasih, tapi juga Allah yang adil. Karena Allah yang adil itu tidak menimbang-nimbang dosa dan perbuatan baik. Dia akan menghukum dosa. Jadi nggak peduli kita sebaik apa juga, tapi kalau kita melakukan kesalahan satu aja, harus ada hukuman. Nah, kita dilihat di perjanjian lama, bagaimana Tuhan memberikan contoh-contoh, bagaimana dosa itu sebenarnya bisa ditransfer. Ini sebenarnya kan gambaran untuk perjanjian baru ya. Bagaimana mereka mentransfer dosa mereka ke persembahan dosa di perjanjian lama gitu. Jadi mereka setiap tahun ada yang namanya sin offering. Apa namanya sin offering? Persembahan untuk dosa mereka tiap tahun. Bangsa Israel mereka menyembahkan kayak domba dan bull sapi ya, bull. Ya itulah gitu, dipersembahkan tiap tahun untuk menebus dosa bangsa Israel gitu. Dan lalu itu tuh sebenarnya gambaran, dan penulis Ibrani berkata begini, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Tuhan itu Allah yang adil, hukum itu pasti dijatuhkan. Tapi masalahnya di sini juga dijelaskan bagaimana hukum itu bisa ditransfer lah ya. Kalau bahasa ininya imputed, apa tuh? Bahasa Indonesia imputed gitu, imputed. Jadi kayak ya ditransfer lah gitu kan. Jadi dosanya dikasih ke sin offering ini, lalu dipersembahkan, dan domba ini tuh membayar dosa dari bangsa Israel. Itu tuh sebenarnya gambar dari Yesus di masa depan. Dia mengambil dosa kita, dan di kayu salib Tuhan Allah Bapa menjatuhkan hukuman yang harusnya jatuh kepada kita, jatuh kepada Yesus di kayu salib. Makanya dia bisa memberikan pengampunan kepada kita semua. Karena hukuman untuk kita sudah jatuh kepada Yesus, anaknya yang tunggal yang dia kasihi gitu. Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Cuma bisa tutupin ya katanya. Iya. Atau juga itu hanya untuk shadow, sementara atau shadow. Jadi ketika Tuhan melihat darah lembu ini dikorbankan, sebenarnya dia melihat pengorbanan Yesus di masa depan. Makanya bisa menutupi dosa di masa lalu. Gitu. Jadi sebenarnya menunjukkan kepada Yesus. Mereka ini domba-domba yang mereka korbankan tiap tahun sebenarnya tidak bisa menutup dosa mereka. Tapi ketika Tuhan melihat darah sin offering itu, Tuhan melihat pengorbanan Yesus yang akan datang. Jadi makanya bisalah ditutupin gitu kan. Makanya Allah kita itu adalah yang adil. Nggak bisa tuh domba menebus dosa manusia.
Karena dosa manusia hanya bisa dibayar oleh manusia. Hukuman untuk manusia harus manusia juga yang bayar gitu. Oke, makanya di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan begini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, akhirnya datang pengorbanan yang sempurna, yang sejati, yang bisa menghapuskan seluruh dosa manusia. Dan itulah jawaban dari Alkitab mengenai Allah itu Allah yang pengasih, yang mau mengampuni, tapi dia tidak bisa kayak Cuman menganggap remeh ya. menganggap remeh dosa. Dia harus menghukum semua dosa. Jadi kalau kita semua, kita bilang kan kita manusia itu, manusia kan semua berdosa, nggak ada yang sempurna. Saya, istri saya, kalian semua yang menonton, semua berdosa. Kita semua membutuhkan penebusan. Maka itu Yesus mengambil semua dosa kita, sehingga Allah bisa mengampuni kita gitu. Jadi jawaban dari dilema yang ada di Keluaran itu dijawabnya melalui Injil Keselamatan gitu. Oke? Ada yang mau ditambahin? Oke, lanjut dulu. Nah, mengapa kematian Yesus dapat membayar dosa umat manusia? Karena dia sepenuhnya manusia. Mengapa kematian Yesus bisa membayar banyak sekali manusia? Padahal kan di Perjanjian Lama dikatakan gigi untuk gigi, hidup untuk hidup. Sebenarnya satu manusia hanya bisa membayar satu manusia dong. Kalau Allah yang adil begitu dong. Kenapa dia bisa membayar banyak manusia? Kenapa? Karena nilai Yesus. Dia sepenuhnya Allah. Jadi kalau kita ambil semua manusia di muka bumi ini lalu kita timbang dengan Yesus, nilai Yesus tuh jauh lebih besar daripada kita semua. Makanya pengorbanannya itu cukup untuk kita semua. Yesus sudah membayar dosa kita yang sekarang, bahkan mungkin dosa-dosa kita yang akan kita perbuat besok-besok itu sudah sepenuhnya ditebus oleh Yesus. Jadi jangan pernah kita meragukan nilai Yesus, nilainya yang di kayu salib. Kalau kalian tahu bahasa aslinya itu apa? Sudah selesai kan? Yesus di kayu salib bilang sudah selesai. Apa bahasa aslinya? It is finished. Kalau bahasa Yunani itu tetelestai. Tetelestai itu artinya paid in full. Sudah dibayar dengan lunas. Jadi itu adalah our great hope ya, harapan kita yang paling besar karena kita tahu dosa kita tuh sudah dibayar dengan lunas oleh Yesus di kayu salib gitu. Makanya itu yang kita pegang, oke? Nah, di dunia ini tuh banyak orang yang mengajarkan atau mungkin mereka lebih fokus gitu ya ke kebesaran kasihnya Tuhan, pengampunannya Tuhan. Lalu mungkin juga ada yang lebih fokus ke Allah yang adil. Mungkin mereka mengajarkan, lu dosa, lu pasti dihukum Tuhan gitu ya. Itu kita harus hati-hati. Karena dua-duanya ini tuh benar gitu. Kayak Tuhan tuh pengasih, Tuhan itu maha adil. Tapi hati-hati kalau kita terlalu fokus ke satu dengan yang lain. Makanya kita harus punya grace and truth. Ini iklan ya? Iya, jadi kalau ada orang yang mengajarkan, Tuhan itu maha pengasih, itu benar, tapi dia harus kembali kepada kayu salib. Karena Tuhan itu adil, dia harus memberikan hukuman kepada semua dosa. Jadi kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang yang salah lah. Condong kepada satu dan tidak membahas yang lainnya. Dan tidak membahas dengan yang lainnya juga gitu. Nah, kalau di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2 dibilang apa nih? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan mereka, dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Nah, di sini kan Petrus bilang, di masa dulu, di Perjanjian Lama tuh banyak nabi-nabi palsu. Mereka menyesatkan dan mereka
bilang beginilah firman Tuhan gitu. Itu kan kata-kata nabi kan, beginilah firman Tuhan gitu. Tapi mereka nabi palsu. Apa yang mereka omongin tuh semua kebohongan gitu. Nah, di zaman Perjanjian Baru dibilang akan ada guru-guru palsu. Guru palsu dan menyangkal Yesus yang telah menebus mereka gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran begini. Hati-hati dengan pengajaran yang mungkin condong ke kasih karunia tapi tidak mengajarkan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah menebus mereka gitu. Atau mengajarkan Allah yang adil lalu mengajarkan harus mengikuti hukum-hukum yang sudah dibayar Yesus di kayu salib gitu kan. Dan mungkin mengajarkan kalau lu nggak ngerjain ini itu lu nggak masuk surga. Padahal sebenarnya penebusan dosa itu kan melalui kepercayaan kita akan Yesus mati di kayu salib itu cukup dan dibayar dengan lunas di kayu salib. Mengapa kita mau menjadi seperti Yesus? Mengapa kita mau melakukan perbuatan baik? Mengapa kita mau menjadi orang yang bermoral? Karena kita tahu betapa besar kasih setianya melalui Yesus Kristus. Semakin ini kan, kalau Kristen itu sebenarnya bukan a set of rules ya. Tapi kita tuh ketika kita lahir baru, kita tuh menjadi ciptaan baru. Ada sebuah ketika Tuhan menjadikan kita ciptaan baru, kita tuh menjadi makhluk yang baru dan hatinya tuh berubah. Nah, kalau orang diajarin tentang siapa Allah itu, siapa Yesus itu, lalu nggak tertarik sama sekali, ya itu harus dipertanyakan hatinya. Berarti hatinya nggak tertarik sama yang tentang Tuhan-Tuhan gitu. Mereka tertarik mungkin duit lah, kekayaan, bukan nyindir ya. Atau ya. Tanya dong. Jadi ini kan banyak nih ya yang kayak katanya si ini sesat, ajaran sesat ini gitu. Tapi kan kalau misalnya semua orang sesat, jadi kita bingung dong yang mana yang benar-benar harus kita percaya kan. Nah, kamu ada nggak tips yang untuk nge-spot gitu loh. Ajaran sesat itu tuh bentuknya tuh kayak gimana sih? Kayak apa? Yang paling nomor satu tuh kalian harus tahu siapa Tuhan itu. Karena mereka pasti akan attack dengan karakternya Tuhan. Jadi yang tadi kamu jelasin. Yang aku jelasin itu. Dan masih banyak lagi karakter-karakter Tuhan. Misalnya Tuhan itu Allah yang berdaulat. Tuhan itu Allah yang setia. Atau mungkin ada yang berkata janji-janji Tuhan di Alkitab nggak akan digenapi lah atau gimana gitu kan. Nah, pengajaran-pengajaran itu yang berbahaya. Doktrin-doktrin esensi ya di Alkitab. Tapi kalau misalnya pengajaran-pengajaran seperti bahasa roh, itu kan perdebatan yang panjang ya. Cuma kan itu nggak esensi. Kalau misalnya orang bilang nggak berbahasa roh dan nggak masuk surga, nah itu udah mulai ya, karena kan penebusan dosa itu karena kita percaya kepada Yesus kan dan penebusannya di kayu salib. Jadi kalau sudah mulai kesana-kesana atau berbicara mengenai keselamatan, itu yang harus hati-hati juga sih. Bagaimana kita spotnya? Ya kita harus tahu apa yang asli. Kalian harus mengenal siapa Tuhan itu menurut Alkitab. Karena banyak orang yang bakal bilang, Roh Kudus berkata kepada saya, ini pengajaran ini seperti ini. Alkitab sudah cukup. Yang paling penting berarti kita emang balik ke Alkitab ya. Jangan cuma percaya misalnya pendeta A nih karena udah terkenal nih ngomong A, berarti A nih yang benar nih. Itu bahaya banget ya. Itu yang udah mulai bikin bahaya. Jadi kita harus hati-hati lah. Kita harus mengenal siapa Tuhan itu. Dan banyak orang kan mereka menciptakan Allah menurut gambarannya sendiri. Nah, itu yang bahaya tuh. Jadi harus hati-hati kalau gambaran kita mengenai Tuhan itu nggak boleh sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Jadi kalau nggak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, kalian membuat idol. Idol apa idol ya? Berhala. Itu berhalanya ada di otak kalian sendiri gitu. Dulu kan mereka bikin patung-patung. Tapi zaman sekarang orang berkhayal dengan siapakah Allah itu. Iya, Allah yang tidak sesuai dengan Alkitab dibikin-bikin sendiri. Dibikin-bikin sendiri dan mereka membuat doktrin-doktrinnya sendiri gitu kan. Tapi Alkitab sudah lengkap. Jadi kita tidak perlu tambahan-tambahan lagi gitu. Ada lagi tambahan? Jadi next mungkin kita mau Q&A dulu ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan mungkin bisa taruh di komen mengenai hal ini.
Nanti kita bahas, atau kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang biasanya tampil ketika kita membahas tentang siapa penulis-penulis Alkitab itu gitu. Ya, sama yang sesi 1 juga ya sekali. Sama yang sesi 1 juga sekalian ya. Oke. Oke. God bless you. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Like, subscribe dong. Oh ya, like and subscribe.